Di sini di tanah Toraja ini, ku ucapkan selamat Natal untukmu kasih. Natal yang indah penuh kedamaian, di bawah sinar lilin-lilin kecil, di antara hembusan angin yang menyejukkan, suasana Natal yang bahagia. Marilah kasih kita baharui kehidupan ini dengan kuasanya. Semoga dengan hikmat Natal ini kita pun semakin dewasa dalam iman. Dengan Natal ini damailah kasih, damailah selalu Torajaku, damailah kita semua.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Tahun 2020 akan berlalu dengan baik. Banyak pengalaman yang kita jalani, namun kita syukuri bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Kasih dan penyertaan Tuhan itu tetap diberikannya pada kita. Untuk itu yakinlah bahwa Tuhanlah penuntun yang menyertai kita. Semua itu di sepanjang perjalanan hidup kita. Untuk itu mari kita menyembah dan memuji Dia, Sang terang penuntun dan penentu masa depan. Jemaat berdiri. Sidang jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus,
Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kamu semua. Bagimu juga. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan rendah hati, mari kita melihat sejenak perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin dari tutur kata dan tingkah laku kita, ada hati, ada jiwa yang terluka dan tersakiti. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita dengan masing-masing berkata dalam hati tentang pengakuan dosa kita. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. 2 Timotius 1 ayat 8-9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita,
melainkan berdasarkan maksud dan kasih-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, terpujilah Allah Sang Terang, penuntun dan penentu masa depan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pertama Yohanes 5 ayat 3-4 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil menurut Yohanes. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Kita berdoa. Di petang saat ini Tuhan, baik kami yang ada dalam ruangan gedung gereja, pun jemaat-Mu yang mengikuti melalui live streaming di rumah masing-masing. Kami datang menaikkan syukur dan terima kasih. Ajaib penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, menuntun kami hingga kami boleh tiba di sini di penghujung tahun 2020. Mensyukuri perbuatan Tuhan, kami datang menyembah-Mu dalam ibadah akhir tahun saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, firman-Mu akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu yang akan membaca dan mengurai kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 8 ayat 12-20 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar.
Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hanya oleh penyertaan Tuhan kita dimungkinkan untuk boleh ada di penghujung tahun 2020 saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, ada satu pokok atau tema yang mengatakan sang terang, penuntun dan penentu masa depan. Sang terang adalah penuntun dan penentu masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja dan juga yang ada di rumah. Hari-hari sudah kita lewati atau kita jalani di sepanjang tahun 2020. Waktu berputar begitu cepat. Akan segera meninggalkan tahun 2020 dengan dinamika yang ada di dalamnya. Ada banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tawa, tangis. Ada yang lahir, ada juga yang meninggal. Sukses, gagal, dan lain sebagainya. Kalau kita mampu untuk melewati semua dinamika kehidupan itu dan bisa sampai di sini, itu bukan karena kuat dan hebat kita.
Tetapi itu semuanya karena Tuhan menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan Dia adalah penuntun, karena Dia adalah terang. Dalam terang, Dia menuntun dan sekaligus merancang masa depan bagi umatnya. Itu tema kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, tinggal menghitung jam, kita akan tiba di tahun 2021. Adakah di antara kita yang akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021? Tidak ada. Semuanya masih sangat misteri bagi kita. Semua masih misteri. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi satu hal yang pasti, yang semuanya kita harapkan, ialah tahun 2021 sekiranya kita menikmati pemulihan. Dan keadaan akan menjadi lebih baik. Itu harapan kita bersama. Kalau umat Tuhan hendak atau mau menikmati pemulihan, jika umat Tuhan mau menikmati keadaan yang lebih baik, maka jadikan Tuhan sebagai terang. Jadikan firman Tuhan sebagai penuntun. Syair rohani mengatakan, Yesus Tuhanku, penuntun hidupku, jangan kegelapan menguasaiku. Dengan kata lain, kalau harapan kita pemulihan dan keadaan yang lebih baik, itu hanya bisa terwujud jika kita menjadikan Tuhan sebagai terang yang akan menuntun, mengarahkan kita kepada masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, banyak orang yang penasaran dan selalu mau tahu apa yang terjadi dengan hidupnya di tahun yang baru. Biasanya kalau mau akhir tahun dan menuju tahun baru, orang bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib saya di tahun 2021? Orang mulai penasaran bagaimana dengan bisnis atau usaha saya di tahun 2021. Anak-anak muda, orang-orang muda mulai berkata, mudah-mudahan di tahun 2021 jodohku ketemu. Ya. Banyak orang yang penasaran. Sehingga tidak jarang manusia itu mengandalkan kuasa dunia dalam penasarannya untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Biasanya orang mulai buka ramalan, ya, ramalan-ramalan. Atau orang mulai pergi untuk mencari peramal-peramal atau paranormal untuk tahu bagaimana dengan nasibnya, bagaimana dengan usahanya, bagaimana dengan jodohnya. Akhirnya karena mengandalkan kuasa dunia, hidup itu dipengaruhi dengan apa kata ramalan. Padahal belum tentu itu yang terjadi.
Karena sesungguhnya masa depan kita dan masa depan dunia ini yang tahu itu hanya Tuhan. Yang tahu itu hanya Tuhan. Karena Tuhan yang punya semuanya. Tuhan yang menentukan semuanya. Dan untuk menyegarkan iman kita, Tuhan itu sudah janji. Tuhan itu janji dan pegang janji Tuhan. Apa Tuhan janji? Tuhan menjanjikan bagi setiap orang percaya hari depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan. Walaupun masih misteri bagi kita, tapi Tuhan katakan janji Tuhan itu dia tidak merancangkan kecelakaan bagi kita. Dia tidak merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang penting, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Persoalan ada pada kita, mau tidak kita dituntun oleh Sang Terang. Kadang kita mau menikmati kehidupan yang dipulihkan. Kita mau menikmati keadaan yang lebih baik. Kita mau menikmati janji Tuhan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kita tidak mau dituntun oleh Sang Terang. Kita hanya dituntun dengan apa kata pikiran kita, apa kata hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan saat ini itu adalah proklamasi. Yesus memproklamirkan bahwa Dia adalah terang dunia. Ayat 12. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Yesus memproklamasikan dirinya sebagai terang dunia. Kedatangannya ke dalam dunia itu membawa terang. Melalui pengajarannya, melalui semua yang diperbuat, orang sakit disembuhkan. Kedatangannya ke dalam dunia ini supaya manusia tidak menuju pada kebinasaan, tetapi menikmati menuju kepada kehidupan yang kekal. Akulah terang dunia, kata Yesus. Supaya dalam terangnya kita dituntun untuk dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan kehidupan yang kekal. Yesus telah menyatakan dirinya, tetapi ternyata dunia menolak. Orang-orang Farisi, para pemimpin-pemimpin Yahudi tidak mengenal, tidak mau menerima bahwa Dia adalah terang dunia. Walaupun Yesus telah menunjukkan karyanya yang begitu agung, tetapi orang-orang masih bertanya, siapakah Dia ini? Walaupun dunia, bahkan para pemimpin Yahudi menolak Yesus, tetapi dalam kasih-Nya yang besar, Ia tetap berkarya bagi dunia ini. Yesus tidak mau dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Yesus tidak mau, Allah tidak mau manusia menuju pada kebinasaan. Dan karena itu dipertegas lagi dalam ayat 12b. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus sudah memproklamasikan, akulah terang. Kalau mau ikut aku, siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan.
Tapi siapa yang ikut Yesus, dia tidak akan terjerumus dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Dengan kata lain, ini juga mau mengajak kita dan mengingatkan kepada kita bahwa orang percaya juga harus memiliki terang hidup. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus, maka sesungguhnya setiap orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga saya, itu harus mempunyai terang hidup. Karena dikatakan, siapa yang mengikut aku, dia memiliki terang hidup. Kita diutus ke dalam dunia untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Memang tidak mudah untuk melaksanakan tugas pengutusan. Tidak mudah. Yesus saja ditolak. Yesus saja ditolak. Dan karena itu, ketika kita melaksanakan tugas pengutusan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, tidak heranlah kalau kita juga seringkali harus diabaikan, ditolak oleh dunia. Tetapi apa yang mau dikatakan kepada kita menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan tugas pengutusan, melanjutkan kehidupan dan karya di tahun 2021. Walaupun dunia menolak, walaupun dunia mengabaikan, tetaplah menjadi terang. Jangan gentar dengan penghakiman dari dunia. Yesus saja dihakimi oleh orang-orang Farisi. Jangan gentar dengan penghakiman dari dunia. Karena kita punya hakim yang agung, yang akan menjadi pembela dan memenangkan kita. Sebagai anak-anak terang, ini juga yang mau diingatkan kepada kita. Sebagai anak-anak terang, untuk menjawab panggilan kita menjalani hidup di tahun 2021, berhentilah untuk menjadi hakim bagi sesama. Dunia saat ini penuh dengan pergumulan. Bukan lagi saatnya kita saling menghakimi. Bukan zamannya lagi kita hanya sibuk mencari-cari kesalahan-kesalahan dan menonjolkan sebagai yang benar. Belajarlah untuk selalu menghargai dan saling mendukung dalam kebenaran. Memberikan masukan dan kritik itu perlu, sangat dibutuhkan, tapi bukan dalam rangka berniat menjatuhkan, mempermalukan, apalagi sampai membunuh karakter sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, marilah kita berjalan dengan dan di dalam terang. Sang terang, sehingga dengan semangat yang penuh kepastian bahwa kita yang berada dalam tuntunan sang terang untuk memasuki masa depan tahun 2021, kita yakin bahwa di dalam dan dengan tuntunan sang terang kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita merefleksikan secara pribadi kebenaran firman Tuhan. Sang terang ialah Allah kita dalam Yesus Kristus. Bersama dengan Dia, kita akan dituntun untuk menikmati pemulihan dan menikmati masa depan
yang penuh dengan harapan. Segalanya masih misteri. Godaan selalu ada, tapi tetaplah berjalan di dalam sang terang. Supaya kita dapat melaksanakan tugas pengutusan kita, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Mari bersama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Untuk menguatkan iman kita dalam menjawab panggilan pengutusan kita ke dalam dunia ini untuk menjadi terang, maka di penghujung tahun 2020 dan sebelum kita melangkahkan kehidupan kita di tahun 2021 yang tinggal beberapa saat lagi jika Tuhan berkenan, maka oleh Majelis Jemaat Keramat akan melaksanakan layanan sakramen perjamuan kudus untuk semakin menguatkan iman dan pengharapan kita dalam melangkah untuk melanjutkan hidup karunia Tuhan di tahun 2021. Sebentar Bapak Ibu, ketika akan dijalankan roti dan anggur, ketika Bapak Ibu sudah menerima roti, nanti secara serempak bersamaan menunggu aba-aba dari pelayan, barulah dimakan bersama, demikian juga dengan anggur. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat, Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah dinubuatkan dalam dan dijanjikan dalam perjanjian lama telah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa seumur hidupnya di dunia ini sehingga mati di kayu salib mengganti kita. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga dengan sangat berduka cita ia berdoa kepada Bapanya. Ya Bapa, jikalau berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan minuman ini daripadaku, tetapi dalam itu pun bukannya kehendakku, melainkan kehendak-Mu juga yang jadi. Ia harus minum habis isi cawan minuman itu, ia telah diikat supaya ia menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskannya surat hutang dosa kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya.
Ia telah menyaringkan suaranya, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu Ia bersabda, "Sudahlah genap." Ia telah mati dan dikuburkan, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus segala lutut akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerima itu selaku suatu tanda dan meterai dari pengasihannya dan kesetiaannya kepada kita. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh korbannya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam hidup kita dengan perkataan dan perbuatan. Sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan kami menyerahkan diri kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup pula dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani yang tidak membalas setimpal dengan dosa kami. Anugerahilah kami supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib kami, dalam menyangkal diri kami, dalam mengaku penebus kami, dalam melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil mempersiapkan meja perjamuan, kita menyanyikan perjamuan kudus. Bekal untuk
Sidang jemaat, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam ruangan gedung gereja di sini. Roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita hanya melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan." Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, angkatlah. Yang isinya telah tertuang ke dalam sloki adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa."
Injil Yohanes Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Menyatakan ungkapan syukur atas perjamuan kudus, kita menyanyikan sekali lagi perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya, serta masing-masing berkata dalam hati,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, maha kuasa dan rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, hingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikianlah layanan sakramen perjamuan kudus di penghujung tahun 2020 yang akan semakin menguatkan iman kita melangkah ke hari depan yang penuh dengan harapan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan nats pengantar persembahan dari Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 24. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi dari NKB 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin ras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus
bersumut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sia segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersumut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersumut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan dan kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan. Untuk kami menyatakan penyembahan kami dalam ibadah akhir tahun saat ini. Kami sungguh menghayati kuasa dan kasih Tuhan
yang menuntun kami untuk melewati berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Dalam penyembahan kami saat ini, kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Baik firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, maupun firman Tuhan yang di dalamnya kami mengambil bahagian dalam layanan sakramen perjamuan kudus. Firman-Mu yang datang menguatkan iman kami, untuk kami melangkah ke masa depan, meskipun itu masih sangat misteri, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami semangat, bahwa Allah kami dalam Yesus Kristus sebagai terang tidak membiarkan kami, tapi menuntun kami ke masa depan yang di dalamnya kami menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Allah Roh Kudus, kuasai hidup kami untuk kami mau dituntun oleh Tuhan lewat ketaatan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa tanda syukur kami melalui persembahan. Kuduskan, berkati Tuhan, supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Semua memiliki harapan bahwa hari depan di tahun 2021, maka mereka mengharapkan, kami semua mengharapkan, jemaat Tuhan mengharapkan kasih karunia Tuhan untuk memulihkan keadaan kami menjadi lebih baik. Dan ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami diutus tidak hanya untuk menikmati kebaikan Tuhan, tapi kami harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, dalam berbagai harapan, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Berkati anak-anak, cucu-cucu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam perjuangan untuk mencari lapangan pekerjaan. Karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Tuhan tahu. Ada beberapa anggota jemaat yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, bahkan juga menjalani perawatan di rumah karena gangguan kesehatan. Ada juga yang terpapar COVID-19. Oh Tuhan, berikan semangat dan sukacita, meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada, Tuhan bekerja dalam kuasa dan kasih melalui para medis,
melalui pendampingan, kasih sayang, perawatan dari keluarga, melalui makanan, air minum, obat-obatan, itu semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan, sehingga saatnya nanti mereka pulih dengan baik, boleh beraktivitas dengan baik seperti sedia kala, yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami sedang berduka Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Khususnya kemarin kami ditinggal pergi oleh kekasih kami, almarhumah Ibu Alfrida, yang Tuhan sudah panggil. Dan di sepanjang tahun ini ada beberapa anggota keluarga, anggota jemaat yang Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan dan hiburkan keluarga untuk tidak larut dalam duka cita, tapi selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bagi kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, yakinkan Tuhan bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa dalam sorga, perkenankan juga kami untuk menikmati persekutuan dalam ibadah di tiap-tiap keluarga ketika kami harus berpisah di tahun 2020, meninggalkan tahun 2020. Tuhan mempersiapkan ibadah-ibadah di masing-masing keluarga. Mendoakan buat hamba-hambamu Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat untuk menata pelayanan, supaya pelayanan boleh berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika Tuhan berkenan besok, kami pun akan mensyukuri kebaikan Tuhan yang memperkenankan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan memberkati semua persiapan dalam ibadah tahun baru, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Hamba-Mu yang akan mengangkat pelayanan, Tuhan memberkati. Bapa dalam sorga, kami pun selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kondisi saat ini masih mewabahnya COVID-19, tapi kami percaya kasih Tuhan menaungi kehidupan kami. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu. Besarlah kasih Bapa-Ku,
Sebentar ketika akan usai ibadah, kita akan bersalaman sebagaimana protokol COVID. Dan karena itu, selain majelis yang bertugas, mohon kesediaan Bapak Pendeta dan Ketua masing-masing OIG yang hadir pada saat ini untuk kita berdiri bersama di depan, karena kita tidak sempat untuk menjangkau semua anggota jemaat di akhir tahun ini, dan kita akan menyampaikan salam atau selamat kepada semua anggota jemaat, baik yang ada di ruangan gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, pergilah, janganlah ragu berjalan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menuntun kita di sepanjang tahun baru yang akan kita sambut dan jalani. Seperti Tuhan menuntun kita di sepanjang tahun 2020, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita menyanyikan berbahagia. Perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, liturgi ibadah kunci tahun untuk keluarga masing-masing di rumah sudah di-share di grup jemaat. Besok tanggal 1 Januari tahun 2021 ibadah akan dilaksanakan pada pukul 9.30 secara virtual. Demikian informasi dari majelis. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.